Ya, di prosesnya. Iya, disesuaikan. Jadi misalnya kan tadi Bapak tujuannya dapat menganalisis isi teks laporan menggunakan video, misalnya ya, menggunakan video pembelajaran misalnya. Tapi anak-anak yang reguler itu tanpa video mereka sudah bisa menganalisis. Nah, yang anak PDBK-nya menggunakan video, berarti di langkah-langkah nanti Bapak kan berarti harus menyampaikan videonya terlebih dahulu kan? Bedanya di situ. Kalau yang anak reguler tanpa video, yang anak PDBK menggunakan video, begitu. Modifnya di situ. Jadi nanti dikasih warna pembeda untuk anak yang PDBK. Untuk yang PDBK dikasih pembeda. Misalnya warna merah atau biru, begitu. Jadi tetap bisa dilaksanakan dalam satu kelas reguler. Begitu, Bapak. Itu ya Pak John. Lalu yang kedua tadi tentang modul ajar ya. Kalau misalnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Kalau di K13 itu kan tujuan, proses, isi, dan evaluasi. Di modul ajar pun sama Pak. Berarti kalau tujuan itu berarti di tujuan TP-nya kan ya. Kalau di IKM, TP kan sama. Nah, prosesnya, langkah-langkahnya kan sama. Isinya di modul ajar kan ada kan? Kegiatan satu, aktivitasnya apa-apa. Itu yang dimodif. Lalu penilaiannya juga sama. Asesmen formatif gitu ya biasanya ya. Seperti itu. Yang lebih tahu Bapak Ibu kan, ya, IKM yang di sekolah itu, yang sudah berjalan. Jadi itu silakan disesuaikan. Cuman beda istilah kalau kata Bu Wawa kemarin. Kurikulum K13 sama IKM itu hampir sama, cuman pengistilahannya saja yang disesuaikan begitu. Isinya sama. Gitu ya Pak John? Bisa dipahami Bapak penjelasan saya? Bisa Bu, terima kasih. Terima kasih Pak John. Baik Pak Alphonse, gimana Pak? Baik, ini menyambung dari apa yang disampaikan Pak Jonet tadi, apakah tujuannya itu kita ambil dari yang sudah disusun di PPI, yang tujuan jangka panjang dan jangka pendek itulah yang diambil untuk muatnya di tujuan pembelajaran ini? Bapak, kan itu ada RPP yang sudah jadi, yang sudah punya Bapak itu. Nah, itu tergantung tujuan dari materinya kan. Kita sesuaikan mata pelajarannya Bapak. RPP-nya. Yang sudah ada. Jadi misalnya Bapak RPP-nya tentang matematika ya, yang sudah ada. Ya berarti Bapak tujuannya matematika di RPP tersebut apa untuk PDBK, untuk peserta didik yang reguler. Jadi tidak tergantung di PPI sama asesmen ya, tidak selalu, tapi tergantung apa RPP yang Bapak punya. Oh ya, saya pikir kita ambilnya dari yang sudah dibuat di PPI. Iya, kalau misalnya ada RPP yang sesuai dengan KD yang ada di PPI, yang ada ya nggak apa-apa kan, itu bisa dipakai. Bisa. Kalau mau sejalan, ya RPP yang sesuai dengan KD yang Bapak Ibu pilih, yang mata pelajaran yang Bapak Ibu pilih kan, di sebelumnya, di tugas sebelumnya, itu lebih sesuai, lebih bagus begitu. Kalaupun ada RPPG, kalau yang Bapak Fauzi, Bu Malahayati itu kan BK. Nah, itu bisa meminta RPP pada guru kelas lain ya, sesuai mapel yang dipilih kemarin. Bisa meminta contoh, lalu Bapak Ibu akomodasi begitu. Sesuaikan lagi dengan PDBK yang Bapak Ibu pilih, misalnya Pak Fauzi tadi slow learner. Nah, itu akomodasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan PDBK slow learner begitu. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi atau ada yang sudah membuat juga bisa di-sharingkan? Satu saja mungkin. Pak Hairul silakan Pak. Oh ya, menyambung dari Pak. Mohon maaf saya menutup kamera jadinya nih. Iya, tidak sering apa-apa. dilempar ini karena di sekolah. Iya. Menyambung Pak Jonet tadi. Iya. Kebetulan saya menggunakan kurikulum merdeka, jadi saya tugas ini saya coba
buat. Iya. Karena ini siswanya di kelas 7, jadi saya menggunakan modul ajar. Betul. Jadi saya belum tahu apakah yang saya buat ini sudah sesuai dengan ketentuan apa tidak. Gitu. Mungkin sepintas kalau diizinkan saya share, boleh enggak? Ya boleh Pak, silakan. Boleh. Untuk belajar bersama. Oke. Kelihatan ya? Halo? Sudah Pak, iya Pak, sudah. Ya, jadi izinkan saya berbagi, dan terakhir nanti yang penting adalah umpan balik dari Bapak Ibu apa yang perlu saya perbaiki begitu. Ini modul ajar, saya menggunakan modul ajar yang versi minimal. Jadi modul ajar ada dua versi, ada versi minimal yang memuat 5 unsur. Ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, kemudian asesmen di awal pembelajaran, asesmen di akhir pembelajaran, sama materi pembelajaran. Itu. Jadi ada versi lengkap yang satu lagi itu sesuai dengan penjelasan dari buku panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi yang pertama isinya identitas, lalu yang kedua isinya tujuan pembelajaran. Seperti yang disampaikan oleh Bu Desi tadi, jadi saya membedakan dengan menggunakan warna merah. Jadi ini tujuan pembelajaran, kode di tujuan pembelajaran di dokumen ATP yang saya buat. Jadi saya menggunakan dokumen ATP yang saya turunkan sendiri, jadi kodenya ada B10. Tujuan pembelajarannya untuk reguler yang warna hitam, melakukan operasi aritmetika pada bilangan bulat, jadi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Alokasi 10 JP, pertemuan pertama sampai keempat. Untuk PDBK dalam hal ini sesuai dengan tugas tadi PDBK atas nama Radi, itu saya memodifikasi dengan merubah tujuan pembelajarannya menjadi melakukan operasi aritmetika, bukan aritmetika pada bilangan cacah. Di sini saya modifikasi. Alokasi waktu tetap sama karena ini kegiatannya si Radi tetap mengikuti pembelajaran di kelas dari pertemuan 1 sampai 4. Langkah-langkah pembelajaran di sini pertemuan pertama dan kedua 4 JP. Model pembelajaran masih biasa seperti RPP biasa. Saya menggunakan Discovery Learning. Di pendahuluan di sini saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang tadi itu khusus untuk PDBK, saya kasih warna merah, tujuan pembelajaran yang berbeda. Lalu ada asesmen awal pembelajaran sebelum saya memulaikan kegiatan, ada asesmennya. Asesmennya nanti bisa dilihat di bagian C setelah ini. Untuk siswa reguler ada, untuk siswa PDBK juga ada. Jadi saya sediakan. Lalu untuk kegiatan inti, kalau siswa reguler itu belajar kelompok sesuai dengan sintak dari model pembelajaran Discovery. Khusus untuk PDBK atas nama Radi, saya tulis di keterangannya belajar individu, tidak saya ikutkan di kelompok. Lalu di langkah berikutnya pada saat siswa reguler mengerjakan LKPD 1, PDBK Radi ini juga ada LKPD-nya. Nanti saya lampirkan LKPD, saya tampilkan dia punya LKPD sendiri juga. Ya, bedanya LKPD yang reguler dengan tujuan pembelajaran yang tadi, dia juga punya tujuan pembelajaran sendiri. Lalu, nah di sini yang tadi menyangkut dengan pertanyaannya Pak Bangkit, Pak Jonet, untuk siswa reguler saya ada diferensiasi proses. Pada saat mendiskusikan LKPD, peserta didik saya berikan kebebasan untuk mencari referensi dari internet maupun dari buku siswa. Jadi sesuai dengan minat mereka. Untuk PDBK Radi, saya pisahkan karena dia individu, dia mengerjakan latihan soal sesuai dengan di LKPD. Pada saat ini, guru itu bisa membimbing di sela-sela membimbing siswa reguler. Ini kan ceritanya siswa kelompok-kelompok di reguler itu sedang kerja kelompok. Lalu guru ketika melihat yang reguler sudah tidak perlu bimbingan, maka saat itu guru bisa menyambangi
PDBK tersebut untuk melakukan pembimbingan secara individu. Dan itu kemudian yang lain tetap reguler, lalu pertemuan ketiga keempat hampir sama, cuma di sini model pembelajaran juga sama. Yang membedakan lagi ada di sini. Kegiatan penutup setelah terakhir ada asesmen sumatif untuk mengukur tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi di akhir pertemuan keempat saya melakukan asesmen sumatif. Untuk siswa reguler itu ada asesmennya. Untuk siswa PDBK juga ada asesmennya tersendiri. Berikut bagian C, asesmen formatif yang tadi saya sampaikan. Ini di tiap pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, ini saya menggunakan warna yang berbeda untuk PDBK. Misalkan pertemuan pertama siswa reguler, dia asesmennya secara tes lisan, misalkan sebutkan himpunan bilangan asli, ini jawaban yang diharapkan, sebutkan himpunan bilangan cacah. Khusus untuk PDBK Radi, dia tuliskan bilangan cacah kurang dari 30. Demikian seterusnya pertemuan kedua ada khusus untuk PDBK sendiri, misalkan di sini yang reguler 10 tambah 21 kurangi 12, kalau untuk PDBK Radi 11 tambah 15 sama dengan berapa. Lebih sederhana. Sampai kemudian pertemuan keempat, untuk asesmen sumatifnya, untuk siswa reguler, ini asesmennya seperti ini, untuk menguji, untuk mengetahui kemampuan peserta terkait dengan tujuan pembelajaran, melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan bulat. Khusus untuk PDBK, saya beri warna merah, dia asesmennya atau evaluasinya saya berubah sesuai dengan tujuan pembelajarannya dia, yaitu melakukan operasi aritmetika pada bilangan cacah. Kalau yang lain mungkin menjumlahkan, mengurangkan, mengali, membagi yang bilangan mengandung negatif. Kalau dia ini sudah hanya positif saja. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tetapi yang positif saja sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu ada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang mungkin kalau di kurikulum 13 disetarakan dengan KKM walaupun agak berbeda konsepnya, karena di sini kita menggunakan rentangan. Jadi rentangan jika nilainya 31 sampai 59 itu belum mencapai ketuntasan, remedial di tidak hanya di tujuan pembelajaran ini, di bagian-bagian di indikator yang dianggap diperlukan. Demikian. Lalu remedial itu bagi siswa yang ini tadi rentangan nilai 31 sampai 59, kalau 0 sampai 30 itu remedial secara keseluruhan. Lalu untuk pengayaan diberikan kepada siswa yang nilainya di 81 sampai 100. Kemudian elemen yang kelima dari modul ajar itu adalah media pembelajaran. Ini isinya adalah bahan bacaan, ringkasan materi, sampai kepada LKPD. Untuk media pembelajaran di sini saya hanya membuatkan untuk siswa reguler karena ini sebenarnya modul ajar yang saya gunakan. Jadi saya belum sempat mengisi materinya atau ya ringkasan materi untuk si PDBK. Lalu yang membedakan lagi adalah di LKPD. Yang ini LKPD untuk pertemuan pertama bagi siswa reguler melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi soal LKPD-nya seperti ini. Sedangkan yang ini saya beri warna merah LKPD untuk PDBK yang bernama Radi. Jadi 7 tambah 3, jadi dia gambar operasi memakai garis-garis gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pakai lidi, Pak. Pakai lidi. Ya, pakai lidi. Ya ini, ada alat bahan, saya tulis lidi. Oke, terima kasih. Kemudian pengurangan 9 kurangi 3, jadi dia gambar 9 dulu, kemudian coret 3. Saya beri contoh, nanti dia membuat di sini. Demikian seterusnya, jadi setiap LKPD selalu saya lampirkan LKPD untuk PDBK itu dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di setiap pertemuan. Itu saja yang bisa saya bagi, dan yang seperti yang saya sampaikan tadi, mohon umpan balik dari Bapak Ibu untuk kelengkapan kesempurnaan dari tugas saya, dan yang terpenting adalah untuk
saya gunakan di sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa lengkap ya, punya Pak Hairul ya, Bapak Ibu. Namun Keren, ada, keren. ya keren ya Pak Hairul. Terima kasih banyak sharingnya, bisa untuk belajar bersama Bapak Ibu. Ada itu Pak Hairul, apa tambahan di depan di awal tadi, baseline anak ya, ditambahkan Pak Hairul ya. Oh iya, benar. Iya. Baik, terima kasih Bu Desi. Sudah. Jadi di Iya, sebelum tujuan itu ya? Iya betul. Jadi apa? Tadi kan langsung tujuan ya Pak. Iya, benar. CP-nya nggak dikasih tahu Pak, nggak ditulis. Kalau di modul ajar CP enggak di ini. Nggak ya. Jadi baik di versi lengkap maupun versi 5 elemen CP itu sudah tidak lagi ditulis. Kita sudah patokannya hanya ke CP saja. Oh gitu. Ya berarti lanjut di baseline ya Pak, ditambahkan ya di bawah identitas ya. Ya, terima kasih. Oke. Siap. Gitu Pak, pelengkap sebagai pelengkap ya, gitu. Pak John, angkat tangan lagi atau yang tadi? Oke Bu, menanggapi sedikit boleh Bu? Bu Wawa ini. Iya, terima kasih Pak Hairul. Ya silakan ada yang menanggapi dulu Pak Hairul apa modul ajarnya. Monggo silakan Pak John. Tiang menanggapi sedikit Pak Hairul, Bu Desi. Tadi di LKPD dan di bagian apa begitu disebutkan LKPD, PDBK, Radi atau siapa? Apakah memang harus menyebutkan nama, apa cukup LKPD, PDBK gitu saja? Redaksinya aja sih. Ini sebaiknya seperti apa Bu Desi? Terima kasih. Iya. Kalau memang satu kelas itu hanya PDBK-nya hanya Radi, ya tidak apa-apa pakai Radi. Tapi kalau tidak ya nama aja di atasnya. Kan ada sebelum soal itu LKPD kan ada identitas ya, nama, kelas itu ya sudah cukup di situ saja. Berarti ininya PDBK gitu aja. Atau berwarna merah itu aja sudah cukup. Mungkin tadi Pak Hairul itu menyebutkan nama lebih jelas begitu, supaya lebih jelas saja kalau itu memang untuk Radi, memang untuk anak tersebut. Jadi nanti ketika Pak Hairul mungkin ada dinas luar atau berhalangan hadir di sekolah, jadi modul ajarnya bisa dipakai guru pengganti supaya lebih jelas begitu. Mungkin tujuannya seperti itu Pak John. Kalau memang di LKPD ada identitas nama kelas itu ya nggak apa-apa, nggak usah pakai, nggak apa-apa. Gitu. Gitu ya Pak John. Iya, Mas. Ya Bu Wawa gimana Bu Wawa? Ya Bu, kalau saya lihat, mohon izin Bu Desi punyanya Pak Hairul, ya konsepnya sudah beliau terima, sudah masuk ini Bu, bagus sekali konsepnya. Jadi sudah memang dari PPI itu sudah lahir RPP akomodatif dan itu sudah diupayakan, sudah nggak terlalu susah banget dibandingkan yang awal, sudah dengan bilangan cacah ini Pak Hairul ya, jadi sudah mengkhusus karena dari PPI itu jalannya gitu. Jadi ya, dari penilaian juga oke lah karena saya lihat sudah luar biasa ini Pak Hairul di NTB ya Bu ya untuk penerapan IKN-nya. Bu Desi kalau boleh punya saya tampilkan, saya minta waktu 5 menit untuk mendapatkan masukan dari kawan-kawan. Enggak apa-apa. Iya, silakan ada 10 menit ya. Ya, sedikit aja. Silakan Bu Wawa. Terima kasih ya tanggapannya Bu Wawa dan Pak John, Pak Hairul. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Tujuannya supaya dapat masukan ini dari kawan-kawan semua karena kita kan masih belajar juga Bu. Jadi ini adalah penyusunan RPP akomodatif kami. Kami mengamati apa yang Bu Desi sampaikan, kemudian membaca modul dan juga video yang diberikan. Jadi kalau RPP akomodatif saya ini memang tetap mengacu kepada PP 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi seluruh peserta didik. Pertama-tama yang saya sudah lakukan adalah menganalisis PPI-nya. Jadi saya menuliskan bagaimana kemampuan awalnya ya, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, persis seperti yang disampaikan Bu Desi, dan tujuan jangka pendeknya kami uraikan menjadi indikator pencapaian.
Kemudian kami masukkan juga bagaimana strategi pembelajaran klasikalnya. Kemudian untuk menyesuaikan IPK ke dalam mapel, kami juga sudah lakukan materi, tema, dan pokok bahasan. Saya juga menentukan area yang saya adaptasi. Dari semuanya ini saya ikut adaptasi khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian hasil adaptasi itu baru saya integrasikan ke RPP yang saya buat. Ini yang hijau ini akomodatif, ini rencana pelaksanaan pembelajaran kami untuk turah. Kemudian ini saya memang pakai yang khusus untuk pertemuan pertama saja, karena ini kami memakai beberapa kali pertemuan untuk interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Materi pokoknya letak dan luas benua Asia, nanti ada benua-benua yang lainnya. Baseline yang disampaikan oleh Bu Desi tadi, kemampuan awal sudah saya tuliskan di sini. Jadi murid saya itu kurang mampu di dalam memahami target pencapaian tujuan pembelajarannya, baik pada keterampilan ataupun pengetahuan. Kemudian tujuan pembelajaran juga kami modify mengikuti kebutuhan anak Agung Ngurah Bagus Jaya Arta ini berdasarkan baseline-nya. Yang mana? Jadi ini kami merahkan di sini, kami integrasikan ke sini secara individu. Jadi setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui PBL dan setelah mempelajari materi, diharapkan peserta didik secara individu dia dapat melakukan ini. Ini untuk memastikan dia mengerti apa yang akan disampaikan, karena kami kan sosial, Ibu, jadi sosial, jadi mungkin dia akan lebih cepat menangkapnya daripada kalau matematika, begitu. Kemudian adaptasi lainnya yang di kuning ini, jadi pembentukan kelompok belajar dengan proporsi siswa yang seimbang antara yang khusus dan reguler atau cerdas. Ini pada proses kami membantu anak itu untuk dapat dibantu oleh rekan sebayanya. Kemudian pada kegiatan inti juga, jadi menstimulus dengan tayangan video benua Asia khusus untuk anak ini sebanyak 2 kali, seperti itu. Dan kemudian yang lain sama, jadi kemudian membimbing penyelidikan baik individu atau kelompok tentang benua Asia dengan mengamati buku paket IPS. Jadi kami bimbing pelan-pelan dia, jadi buku paket itu kami ulangi lagi, dia tidak bisa langsung diminta untuk googling di internet atau memakai aplikasi yang lebih rumit. Jadi sangat sederhana, dan ini kami kasih tanda juga highlight dengan bantuan pendampingan teman sebaya dan saya sendiri selaku guru. Kemudian RPP kami yang normal itu menjadi mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang diperoleh secara bersama-sama dengan berbagi tugas. Dan dia tidak dibagi tugasnya, dia didomplengkan di dalam kelompok tersebut. Demikian seterusnya, di kegiatan penutup juga siswa membuat simpulan. Kami berusaha untuk mendekati peserta didik yang berkebutuhan khusus ini, lalu sambil menanyakan apakah dia ini dapat dimengerti, karena itu kan hanya letak peta dan begini, itu secara individu dia harus bisa menyampaikan. Itu menjadi target. Kalaupun tidak bisa, ya terpaksa kita adapsi lagi, bikin lagi yang lebih rendah, Ibu. Kemudian tentang asesmen dari teknik penilaian juga kami melakukan adaptasi dengan menilai perubahan atau peningkatannya sesuai dengan baseline-nya, begitu di teknik penilaian. Jadi baseline-nya di mana, peningkatannya seberapa, nah nanti itu menjadi alat ukur apakah dia berhasil atau tidak. Kemudian untuk pembelajaran remedial teaching dan pengayaan, jadi ini tentatif saja karena sesuai dengan kebutuhan siswa yang menerima layanan khusus. Kebetulan kami di kelas 9 masih belum menerapkan kurikulum merdeka, ini masih kurpilas. Itu saja, jadi saya masih sebenarnya ini satu lembar, tapi karena ada berlembar-lembar, karena ada banyak yang saya tambahkan, jadinya berlembar-lembar. Nah, kemarin saya betul-betul memanfaatkan amanah Pak Menteri, saya buat aja satu lembar biar administrasi saya nggak ribet begitu. Demikian Ibu, jadi Bapak sekalian juga mohon masukannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wawa. Monggo Bapak Ibu ada memberi tanggapan, masukan, saran untuk Bu Wawa.
Sebelum saya memberikan tanggapan. Tidak ada ini yang memberikan tanggapan bawah. Mana? Tidak ada yang raise. Oh, berarti sudah oke ya. Sudah Gimana bagus, Bapak Ibu? ya enggak perlu diberi masukan. Bagus. Begitu. Oke. Nggak perlu katanya Bu Wawan. Kan juga merdeka belajar Bu ya. Iya, Merdeka belajar merdeka jadi ya berarti ya. disesuaikan gurunya masing-masing kan gitu. Iya, betul itu Pak. Ya. Jadi yang penting Saya mau kasih masukan base lain sudah ada. Ya berarti enggak ya. Iya. teorinya saja lalu aplikasi. Iya, konsepnya saja apakah sudah sesuai. Kalau isinya kan tentu Bapak Ya, Ibu kan pribadi yang mengerti masing-masing. karakteristiknya begitu. Kalau secara konsep memang sudah betul, sudah ada perbedaan warna seperti Pak Hairul tadi. Mungkin perlu ditambahkan contoh evaluasinya saja Ibu. Bu Wawa supaya lebih lengkap. Bagaimana Ibu memodifikasi evaluasinya seperti apa begitu. Ya. Kalau untuk yang siapa tadi Turah, siapa Bu siapa namanya? Ya panggilannya Iya. dia Turah, ya. Turah nggih itu. Saya hafal karena kemarin sempat itu ya. Panjang kan namanya dia tuh Nggih. anak-anak siapa kita Iya, panggil Turah. betul. Tu itu Nggih. ratu. Kita panggil ratu. Oh, Jadi iya. karena dia kastanya di atas, kita panggilnya ya guru-guru juga ikut panggil dia Turah. Nggih, oh gitu Ayahnya nggih. ya kastanya. Nggih. Oke, Gitu tapi- aja Bu Wawan. Ya, Tambahan siap. dari saya. Nggih. Ya, Jadi makasih nanti banyak. lebih lengkap jadi Ya nanti bisa di untuk aplikasi contoh. pasti kami sudah memahami apa Nggih, yang betul. Iya. Alhamdulillah kalau sudah memahami. Jadi Secara untuk konsep memang sudah betul, ya, Bu. untuk Iya. sementara saya kumpulkan yang itu dulu Bu ya. Enggak apa-apa. Nanti masih ada waktu Ibu sampai hari ke-11. Hari Oh iya, ke-11. ya oke. Iya. Hari Diperbaiki ke-11 ya, Bu. saya memberikan nilai nanti untuk Baik. unjuk kerja Bapak Ibu dari identifikasi sampai terakhir RPP akomodatif ini. Besok juga kan masih ada sesi presentasi kan besok. Ya, Nah, ya. itu Baik, Bu, masih. Desi. makasih, Bu. Makasih ya Bu Wawa. Ya, Bu Desi, Bu Jon, Pak Jon, kok Bu Jon? tanya Silakan, sedikit terkait tugas. Kemarin kan sudah sempat kita upload. Iya. Misalkan kita mau revisi atau sempurnakan lagi, kita upload ulang, apakah masih bisa gitu? Bisa Bapak. Bisa nggih? Memang Saya beberapa kali itu ngulang. ya Pak Hairul ya. Nggak apa-apa. Nanti saya itu hari ke-9 itu saya beri nilai sikap, nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Lalu hari ke-11 itu saya harus sudah mengumpulkan nilai unjuk kerja. Jadi besok kan, hari Sabtu kan Bapak Ibu presentasi nih terkait PPI dan RPP akomodatifnya ya secara kelompok. Nah itu nanti saya harap ya hari Minggu itu Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas semua secara keseluruhan itu yang fix. Yang sudah Bapak Ibu perbaiki hari Minggu. Jadi nanti hari Senin saya sudah bisa melihat hasilnya. Kalaupun hari Minggu belum bisa nggak apa-apa, nanti sampai hari Senin saya tunggu. Kita kan penutupan tanggal 31 ya hari Rabu ya, sudah selesai. Jadi nanti hari Rabu itu tanggal 31 Bapak Ibu tinggal tes akhir. Ada penutupan, tes akhir, sama sosialisasi IKM, sama refleksi. Ya. Nanti tes akhirnya nanti bersama-sama. Jadi pagi hari, semuanya serentak pagi hari seperti pembukaan kemarin. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti hari ke-12 selesai Bapak Ibu itu langsung nilainya include dengan nilai tes akhir. Jadi bisa diketahui nilai secara keseluruhan dan insya Allah nanti sertifikat tidak lama akan dikirim ke SIM PKB Bapak Ibu masing-masing begitu. Dengan nilai kurang lebih 70 ya, minimal 70 begitu. Tapi saya yakin kelas 237 ini hebat-hebat, pasti nilai tes akhirnya di atas rata-rata nanti ya. Saya harapkan ya, semoga amin amin. Nanti kita belajar bersama di hari ke-11 insya Allah ada refleksi, nanti saya berikan kisi-kisinya ya.
kisi-kisi untuk tes akhirnya seperti apa. Dan itu saya berikan info sekarang ya Bapak Ibu, tes akhir itu kan hanya 1 jam. 1 jam Bapak Ibu mengerjakan 25 soal. Nah, manfaatkan 1 jam itu sebaik mungkin. Jadi jangan terlalu cepat atau jangan terlalu lambat juga, karena pengalaman yang angkatan sebelumnya itu beliau belum sampai nomor 25 itu sudah habis waktunya. Jadi nilainya minim sekali, kan sayang banget ya gitu. Jadi mereka tidak bisa mengulang kan karena sudah ditutup. Kalau sudah 1 jam sudah ditutup oleh sistem. Jadi tidak bisa Bapak Ibu begitu. Begitu nggih, itu informasi di awal. Jadi Bapak Ibu bisa berhati-hati nantinya, bisa menyesuaikan. Gitu nggih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan Vicon pada hari ini. Kita akan kembali bertemu di virtual pada hari Sabtu. Jam berapa?